Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dalam Financial Literasi Corner bersama Dr. Meriza Hendri. Anda bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita. Silakan nanti Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita di Sebenarnya 12 Sahabat Kialai. Selamat pagi Pak Mer. Pagi Pak Kang Kujang. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini puasa kita yang ke-16 kalau salah ya. Ke-16, betul. Alhamdulillah. Karena dimulai tanggal 1 Satu, betul Kang Kujang, alhamdulillah. Syukurillah kita dikasih kesempatan sama Allah untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Apalagi kita nggak bisa lepas dalam konteks Ramadan ya Kang Kujang. Nah, kemarin saya mau menyampaikan berita nggak enak, takutnya nanti tambah mewek Kang Kujang. Tapi ini fakta yang harus kita sampaikan dalam konteks kita belajar financial literasi. Saya yakin Kang Kujang juga sahabat-sahabat kelek sekalian mendengar beberapa berita beberapa hari terakhir ini ya tentang masalah keuangan negara ya gitu. Ya kemarin ada dua hal yang menurut saya yang perlu kita cermati. Pertama, defisit anggaran ya. Kita bulan Januari 31 triliun untuk pendapatan itu berkurang banget ya gitu. Ini kan menggambarkan Kang Ujang ekonomi kita memang lagi decline gitu ya. Artinya apa? Dari sisi pergerakan ekonomi kerasa banget sama kita gitu, bahwa Indonesia lagi tidak baik-baik saja gitu. Yang kedua pajak ya. Pajak yang seharusnya 440 triliun sekian, terimanya kalau salah 88 triliun, artinya minus kurang lebih 40%. Ini menjadi concern buat kita sebenarnya Kang Ujang. Buat kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi kita sebagai pelaku usaha, itu menjadi concern banget. Artinya ada masalah di negara kita gitu. Yang ketiga, saya lihat dari sisi kinerja keuangan makro ya gitu, dari sisi IHSG yang turun drastis, jatuh ya gitu. Kemudian nilai tukar rupiah gitu, fondasi ekonomi yang nggak kalah penting, yang lebih parah adalah mulai ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah yang seolah saat ini menjalankan negara ya tidak mendengar apa yang terjadi di bawah gitu. Bagi saya ketika dalam sebuah negara bernegara, rakyat udah mulai ini dikhawatirkan Kang. Maka kemarin ada hal mendasar ya gitu, ketika Pak SBY di Jepang ya, oh ini akan ada pendekatannya lebih kepada 1998 gitu. Ini buat kita sebagai pelaku usaha dan sebagai masyarakat ini harus warning banget. Mohon maaf Kang Ujang, saya menyampaikan berita yang di awal dan berita yang menjadi yang pasti Kang Ujang yang akan menjadi isu adalah kita sebagai masyarakat bawah ya gitu. Kalau yang atas masih tetap aja isunya itu adalah isu yang berhubungan dengan bagaimana sih berbagi kue kekuasaan gitu Kang Ujang ya. Korupsi hampir tiap hari kita di setiap lembaga ada aja gitu ya. Hampir 1.000 triliun gitu ya. Itu udah saya kaget waktu ingat Kang Ujang waktu Edi Tansil dulu tahun 90. Itu cuma berapa triliun itu udah geger ya gitu. Sekarang 1.000 triliun gitu. Aman-aman saja. Kemajuan sih boleh Kang Ujang, cuman kok kita semakin dibodoh-bodohin gitu. Artinya apa? Mereka kita bayar dengan pajak kita gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya sampaikan itu sebagai konteks buat kita ya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah tema tetap berhubungan dengan keuangan Kang Ujang gitu. Pasti bagi saya itu penting sekali. Saya tidak akan bosan-bosannya ya Kang Ujang di forum kita ini mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mulai aware, mendalami yang namanya literasi keuangan gitu. Nah, bersama kita udah ada tamu-tamu luar biasa Kang Ujang. Bagaimana sih? Betul. Mending mengenalkan diri sendiri kalau dia. Itu cara jelas kalau apa Kang Ujang? Lastri sama satu lagi. Tapi memang lebih bagus. Betul. Mengenalkan dirinya sendiri. Alhamdulillah saya dibantu sama Kang Ujang, alhamdulillah gitu. Ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Mangga. Jangan nanya nama yang paling tua mana yang paling muda kan? Kalau itu saya yang kesini dulu. Bukan, kan tamu Kang Ujang. Bukan Kang Ujang gitu loh gitu. Mangga silakan teh. Saya Ersalina Ruskiani. Saya owner dari warung jajan Ibu Tin. Warung Jajan Ibu Tin. Oke. Saya Ibu Sri, jualan warung Warjoy, warung
enjoy. Wow. Enjoy. Ya karena Soalnya yang datangnya kalau sore kan anak saya bujang ya SMA. Kalau sore tuh mereka jadi nongkrongnya di rumah gitu. Jadi ada yang pada enjoy ya. iya, ada yang sambil main gaple, ada yang sambil main catur, karambol gitu. Daripada main jauh. jadi anak Teh Sri langsung terawasi Kang Ujang. Iya, betul. Soalnya ibu-ibunya juga kan kadang suka nitip kalau ngumpul-ngumpul di rumah tuh takutnya gimana, enggak Iya. masih keawasin lah. Betul, jadi duit dapat, anak Nah, terawasi gitu. ya gitu. Memanfaatkan. Ya alhamdulillah, Kang Ujang, Bu Sri sama saya mengenal Teh apa nih? Ersa. Teh Hersa ya. Iya. Teh Hersa merupakan dua orang peserta pelatihan kemarin Kang Ujang yang diselenggarakan oleh Telkom ya kerjasama dengan SMK Par Telkom plus Kelite ya Kang Ujang ya gitu. Dan alhamdulillah salah satu materi yang konsen kita kemarin adalah tentang literasi keuangan. Saya percaya bahwa ketika seorang entrepreneur pelaku usaha mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik Kang Ujang, probability atau peluang mereka untuk sukses itu besar. Kenapa? Kapan teteh-teteh ini berperilaku sebagai seorang ibu rumah tangga itu yang menakutkan Kang Ujang. Karena kalau bicara ibu rumah tangga cenderung konsumtif. Kalau bagi saya cost center bagi saya. Tapi ketika si teteh-teteh menjadi seorang wirausaha diharapkan menjadi seorang profit center, pendapatan Kang Ujang. Nah, bagi saya ini harus jelas gitu ya. Dua-duanya harus menjalankan peran namanya pengelolaan keuangan. Nah, jadi harus berkepribadian ganda ya Kak Made? betul dalam hal pengelolaan keuangan. Tidak untuk yang lain loh, tidak untuk yang lain ya. Arti terjemahnya jadi macam-macam nanti Kang Ujang. Artinya memang berat Kang Ujang, pasti berat gitu bagi seorang ibu rumah tangga ya, apalagi teteh single mom ya. Cara single mom Kang Ujang nggak mudah, nggak mudah. Jadi memang diperlukan ilmu pasti dan pola pikir. Ilmu tuh merubah pola pikir yang jelas, lalu berubah jadi sikap mental di Kang Ujang. Nah, selama ini teteh dapatkan, teman-teman UKM dapatkan hanya sebatas ilmu bisnis ya, tapi tidak ilmu keuangannya ya. That's the point. Itu Kang Ujang pengantar saya. Hal yang cukup penting seperti jantungnya malah Kang Ujang. Jantungnya malah itu tidak diberikan secara komprehensif. Nah, bagi saya ini PR besar gitu. Ini PR besar ketika teman-teman UMKM gagal dalam hal menjalankan usahanya, bukan karena gagal memasarkan, tapi gagal ke keuangan, apalagi keuangan keluarga. Kalau kita sebagai kepala keluarga kan nggak gitu kan, yang cari duit, gitu, setor ke rumah, setor ke istri, udah silakan dikelola gitu loh. Nah, cuman beda dengan single mom. Saya yang cerita waktu di kelas kemarin, mereka harus berjuang gitu untuk diri mereka, untuk anak-anak mereka ya gitu, untuk sekolah anak mereka. Cuman kan pendapatan cuma satu. Jadi kalau saya sih ngeliat si teteh-teteh jadi sebagai seorang single mom dapat duit bakat kebutuh gitu. Nggak ada lagi kan Ujang bakat kebutuh gitu. Tuh. Nah ini tentu konteksnya berbeda ya kan Ujang. Nah jadi gimana sih susahnya ngelola uang? Mari kita gali dari mereka. Sahabat Karet akan menarik perbincangan kita bersama Teh Sri dan Teh Irsa. Juga pamer siang pagi hari ini dalam literasi keuangan. Dan silakan Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda bisa kirimkan WA ke 0812031972 dan perbincangan kita juga bisa dilihat di IG-nya Radio Kelite dan IG Pamer ya. Betul. Jadi juga Radio Kelite 107,1 FM. Nah, kita tanya susahnya gitu Pamer. Ya itu. Gimana Teh? Susah nggak sih kelola keuangan keluarga itu di tengah menjalankan peran sebagai seorang single mom plus seorang pebisnis? Susah. Waduh. Jawabannya mantap. Ya, itu susah, cuman balik lagi ke kitanya.
maksudnya ya udahlah syukurin aja. Gimana lagi? Jadi memang apa sih kendala yang Teteh rasakan ketika kemarin dapat materi tentang literasi keuangan tuh? Ya, Yang dari kemarin Teteh. Ya, itu. betul. Apa sih yang Ya terasa Teteh? kalau kemarin kan maksudnya teori ya. Yap. Kalau teori mah kayaknya cuman begitu, tapi tetap prakteknya sih yang ini mah Betul. yang sehari-hari kita rasakan mah ya. Yap. Istilahnya ya, kalau buat saya nih saat ini mah yang penting bisa balik modal Yap. adalah buat makan keluarga gitu. Selama ini masih Seperti itu ya. begitu ya. Oke. Memang Kang Ujang ada sebuah paradigma ya yang saya tekankan ketika bicara tentang literasi keuangan ini. Ada paradigma cara pandang bahwa perbedaan antara teori dengan praktek gitu. Kalau saya sebagai seorang dosen, entah kenapa dulu saya sama-sama Teteh bilang, Iya. teori kok gampang banget ya, tapi ketika di lapangan. Tapi bagi saya ketika saya memulai mengelola keuangan itu, saya ditampar banget dulu Teh. Saya dulu punya hutang luar biasa. Bahkan berhubungan pihak berwajib segala ya gitu. Masalah hutang piutang sih ya gitu. Lalu di rumah juga pasti terganggu ya keuangan gitu. Apa sih yang harus saya dapatin gitu? Saya bilang gini, dapat pencerahan gitu. Pakailah teori gitu. Karena teori itu memandu saya untuk bisa ngelola keuangan. Saya baca teori ketampar banget. Dulu teorinya saya dapatkan 50 30 10 10 itu. Lalu saya lebih mengutamakan won, keinginan gitu. Lalu saya tidak pernah mencatatnya. Lalu saya tidak pakai target gitu. Nah, tapi setelah saya dapatkan teori tentang literasi keuangan, oh ini nggak ada cerita ya gitu. Ya, kalau boleh meweknya benar-benar Kang Ujang, gimana kita melepaskan kebiasaan kita jajan belanja ya gitu. Nah, bagi saya itu susahnya di sana gitu. Jadi saya merasakan oh ini. Tapi alhamdulillah pelan tapi pasti udah bisa misahin uang, mulai bisa mengelola uang Ya. gitu ya. Ya kalau misahin mah bisa kayaknya. Yap, Bisa. betul. Jadi kalau saya pengalaman Betul. saya kalau Betul. misalnya kita dapat nih hari ini, yang penting kita bisa belanja lagi. Yap, itu modal ya. Terus kita bisa lah ngambil dari situ buat dapur kita sehari-hari gitu. Selama ini kan saya. Oke, alhamdulillah. Artinya komitmen itu dulu ya. Tapi susahnya mengawali ya Teh. Iya. Ya, kan kalau buat kita mah ya sekarang jadi berubahnya tuh 100% ya. Yap. Kalau udah nggak ada suami. Betul. Jadi ya maksudnya ini uang dipisahin ini ya harus bisa memisah-misah. Mengelola sendiri. Ya betul. Memanage. Betul. Kalau Teh Hirsa apa susahnya? Susahnya kadang misalnya jualan tuh hari ini lagi nggak terlalu ramai Nah, itu. Sepi. kadang lagi sepi tuh tapi bahan-bahan tuh habis, Yap. Nah, banyak yang habis gitu. Yap. Jadi otomatis uang yang pendapatan hari ini tuh jadi habis buat modal aja, buat Yap. ke pribadi teh pas-pasan lah. ya kalau kendalanya Kendalanya masih kan, tapi kayaknya bukan kita aja sekarang. Yap. Saya suka ngobrol sama sesama pedagang, Yap. juga sama mereka juga ngeluh gitulah. Yap. Nggak seperti kemarin-kemarin. Ya gitu, jadi nggak, maksudnya memang kita lagi apalah, lagi perih. Tapi kayaknya banyak ya yang senasib gitu. Betul. jadi yang jualan banyak, yang belinya itu aja. Ini Cuman balik lagi ya, kalau saya mah balik laginya yang penting konsisten. Yap. Mau habis mau enggak besok bikin lagi. Oke. Jadi ada Siap mental. ikhtiarnya di sana ya Teh Iya. gitu bahwa poin utama adalah ketika kita bicara tentang literasi keuangan ini Kang Ujang, susahnya uang keluarga gitu, apalagi buat seorang single mom adalah berangkat dari pola pikir dan sikap mentalnya dulu. Iya, Gitu. betul. Itu dulu yang Betul. karena saya rasa seorang istri kadang-kadang dia
lebih mengutamakan emosi, apalagi untuk kebutuhan anaknya Iya, gitu. iya. Dia kan berjuang gitu, kadang-kadang jadinya modal kepake jadi Iya, betul. modal kepake, terus hari ini penjualan nggak nutup, akhirnya kemakanlah modal kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi ini menjadi dasar sebenarnya Ya. pola pikir dan sikap mental itu gitu. Terutama mental. Mental ya. Dulu kan kita kalau waktu ada suami saya kan dulu 28 tahun berumah tangga, Iya, cuman betul. kemarin meninggal 2 tahun yang lalu. Iya. Kita kan maksudnya cuma gini aja. Ya betul Gitu aja kan. Kita yang ngelola, tapi Iya. kalau ada kesusahan apa kan kita Tinggal dipikirin ngomong berdua. ya, ngomong bikin berdua ya Sharing gitu. lah. Iya. Kalau sekarang mau sharing sama siapa, terus kalau sama anak juga kan beda. Betul. Kalau yang terlalu berat juga mereka kan enggak ini. Ya, jadi ya udah terima. Nah, Pak Mer, Yap. Ibu Sri dan Mbak Irsa memang sudah memisahkan, tapi mungkin dalam konsep yang sangat sederhana gitu ya, Betul. Pak Mer ya. Betul. Kalau idealnya Kang Ujang, kita harus bicaranya adalah tentang how much is our need, gitu. Berapa sih kebutuhan kita, bukan keinginan itu. Temuan saya banyak sekali teman-teman itu tidak startingnya dari sana. Misalnya kebutuhan saya tiap bulan tuh misalnya 3 juta lah gitu. Anggaplah 100.000 sehari ya 3 juta. Artinya apa? Usaha yang saya jalankan ini target awal saya adalah harus bisa menggaji saya 3 juta. Itu dulu yang harus benar-benar kita tetapkan dalam pola pikir dan sikap mental kita. Ya, masalahnya banyak teman-teman tuh nggak pernah memikirkan berapa sih kebutuhan saya sebulan gitu. Ini temuan saya gitu. Iya. Jadi hidup tuh seperti air mengalir saja gitu. Jadi ketika kita tahu kebutuhan saya adalah 3 juta sebulan, ini target yang harus saya capai, gaji yang saya dapatkan dari usaha saya ini. Tuh. Gaji ya Kang Ujang, gaji bukan laba. Karena laba itu adalah manfaat yang kita dapatkan dari usaha kita yang udah berjuang di usaha ini gitu. Jadi sebenarnya kita dapat 2, kan selalu saya sampaikan. Menjadi usaha itu kita dapat 2, pertama gaji, kedua di akhir tahun dividen atau laba. Nah itu kan ya berat nggak jadi wirausaha berat. Saya nggak naif lah, nggak apa, bukan sesuatu yang nggak bisa dibohongi itu. Jadi wirausaha itu berat banget, apalagi single mom kayak gitu. Single mom harus mikirin diri, kebutuhan anak-anak ya gitu. Apalagi kalau single momnya masuk ke kategori ini kan Ujang, sandwich generation. Sandwich generation itu adalah generasi di mana kita harus bantu ayah ibu kita di atas ya, di bawah anak kita, di samping kanan saudara ya gitu. Itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah, tapi bagi saya yang utama adalah sudahkah mendefinisikan berapa kebutuhan kita sebulan gitu. Itu dulu awalnya. Jadi ketika kita dapat target 3 juta sebulan, maka usaha saya ini harus bisa, anggaplah nggak ada laba dulu deh ya gitu. Betul kata Teteh, sederhana, berpikir sederhana kok. Saya harus bisa misalnya uang 100.000 sehari Pak gitu, untuk gaji saya. Karena apa, gaji saya ini saya akan pakai buat ini saya gitu ya, apa kebutuhan anak. Nah contoh Teteh kan punya warung. Dari warung itu berapa sih, bisa nggak dipisahkan 100.000 aja dulu untuk kebutuhan. Kalau itu udah selesai Kang Ujang, ya kemudian kita naik, bisa nggak ya jadi 125 misalnya itu. Buat apa 25? Untuk nabung, itu dana darurat dulu deh ya gitu. Si kakak misalnya tuh anak si Teteh mendadak butuh beli buku gitu. Nah naik itu dari 125, dari 100 ke 125. Artinya apa? Target kita udah harus 200 sebenarnya gitu. Kenapa? Kan 50, 30, 10, 10. Nah 25 ini Teteh simpan tuh dana darurat. Jadi nggak lagi istilahnya makan modal gitu, mamo. Makan modal. Ya kalau Teteh bilang tadi modal terus kita makan, nanti besok masak apa kan ya? Saya setuju sama Teh Sri tadi. Pamer ada yang ada permintaan, tetap kan harus produksi jalan. Konsisten kan ya. Ya paling yang berbeda paling kuantitinya ya Teh. Jumlahnya gitu. Iya paling dikurangi. Akhirnya kita tahu sehari itu berapa ya? Kebetulan kan sekarang lagi booming nih yang sarapan pagi 10.000. Okay. Nah
saya nitip di beberapa tempat. Hmm. Nah, jadi akhirnya kita tahu kalau di toko ini Yap. sehari habisnya sekian. Nah, sisa-sisa 1-2 buat Yap. makan aja. Betul. Gitu. Ya, Taisa gimana? Betul sama. Kalau saya mah buka warung sendiri sih Pak. Oke. Jadi sistemnya ada shift. Shift, ya. Ibu saya kan jualan juga. Oke. Ibu saya dari subuh sampai siang, saya siang sampai malam. Oke. Dibagi Ya. Oke. Iya. Nah, artinya kan di sini kan Ujang. Berarti kalau Di pemirsa harus 2 orang ya, Betul. menggaji 2 orang. Betul. Tapi ibu ikut teteh atau teteh yang ikut ibu? Jadi kalau misalnya pagi-pagi saya membantu ibu. Oke. Kalau misalnya saya ya sendiri. Asik. Soalnya kan kalau siang anak saya yang ngejagain ibu saya. Oke. Jadi gantian ya. Iya. Namun yang di sini saya tetap satu dulu. Gimana kita menentukan kebutuhan kita sebulan. Saya selalu mengumpamakan gini, mau nggak sih kita kerja di perusahaan orang lain, termasuk perusahaan kita itu perusahaan orang lain sebenarnya gitu. Dalam artian ada waktunya kita sebagai owner, ada waktunya kita sebagai karyawan. Saya lebih suka menjadikan diri saya di perusahaan sendiri itu adalah sebagai karyawan sebenarnya. Kenapa? Itu enak dealingnya gitu, enak kontraknya gitu. Saya gaji saya sekian tiap bulan gitu. Nah, cuman kan polanya kan kalau kita belum stabil kayak teteh tadi, Pamer, alhamdulillah aku bisa minsahin 100.000 sehari gitu ya. Nah, atau ya kebutuhan saya rasa kalau single mom minimal tuh 100.000 lah. Kan untuk anak-anak jajan betul ya teh ya. Kalau untuk teteh sendiri bisa jadi untuk makannya cukup sebenarnya gitu. Tapi kan anak-anak ini nggak bisa kita berlistrik kayak gitu ya gitu kan dikumpulkan. Nah 100.000 itu wajib saya dapatkan gitu. Nah yang kedua, tapi akhir kendalanya kalau kita lagi sepi itu ya kita tarik lagi buat modal. that's the point. Artinya apa? Bisa jadi hari-hari tertentu nggak habis 100.000. Yeah. Bisa jadi hanya pakai 70.000 gitu. Nah Yeah. sisanya itu yang dihabisin gitu ya. Nah kan betul kata teteh, bisa jadi pada hari tertentu pamer penjualan ini kurang ya gitu. Terus gimana? Kita nyuntik lagi ke dalam gitu. Suntik lagi gitu. Tapi yang pasti yang pasti kita harus bisa mendefinisikan berapa kebutuhan saya sebulan. Dibagi 30 hari. Gitu. Kalau itu udah dapat gitu. Jadi berjuang itu jelas angka yang kita kerjakan gitu. Saya kerja ngajar di Widyatama. Saya harus dapat sekian. Saya kan kalau udah kampus nyuruh ya saya kan jalanin gitu kan gitu. Kenapa? Itu adalah kontrak saya dengan kampus gitu kan aja. Gak bisa saya dapat jadwal ini ogah-ogahan ngajar nggak bisa gitu. Kenapa? Saya udah merasakan saya hanya karyawan daripada Widyatama, karyawan perusahaan orang lain. Nah di Serabis gimana? Saya juga merasakan hal yang sama gitu. Saya adalah karyawan perusahaan saya sendiri gitu. Maka saya akan fight, saya berjuang untuk itu. Kenapa? Saya harus ada angka yang saya dapatkan tiap bulan dari perusahaan ini gitu. Itu dulu. Nah yang kedua, ketika sudah mulai dapat tukang gejang, lakukan tambah gitu. Oh Pamer, alhamdulillah saya bisa dapat 25 nih, naikin tuh 125.000 gitu. Nah yang 25.000 ini langsung masuk celengan misal untuk tabungan ya gitu. Terus si teteh Pamer, anakku tahun depan udah masuk sekolah ya gitu. 25.000 sehari, kan lumayan udah dapat tuh 750 lah ya sebulan. Udah tabungan tuh gitu. Nah setelah kalau berjuang lagi bisa jadi naik lagi gitu 150 bisa gitu. Yang 25 untuk investasi kan gitu. Aku mau beli emas kayak gitu. Nah artinya apa? Ada istilahnya gini. Meskipun saya sampaikan berita tadi kurang enak tentang keadaan negara, tetapi di sela-sela itu masih ada celah yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Ya orang tetap butuh kok. Orang tetap butuh makan. Itu kan warung tuh orang butuh itu misalkan kita jeli dengan masalah orang kebutuhan lain sekitar. Kayak saya kan awalnya cuman jualan kayak burger kayak gitu ya, sama berapa jenis sore itu juga. Cuman pas kemarin di Cimahi itu lagi booming serba 10.000 sarapan pagi, ya kita bisa apa ya udah terpaksa kita bikin masukin. Nah itu celah ya teh, peluang. Paling gitu sih kalau buat kita mah ya kalau hidup sendiri. Hidup sendiri tapi kebutuhannya banyak. Gitu. Soalnya mikirnya gini ya, kalau kita nggak begini siapa yang mau ngasih? Betul. Teteh apa aja sih yang dijual di warung teteh? Warung Joy? Kalau saya, Joy ya. Kalau saya
Kalau yang dititipin mah pagi-pagi dessert. Dessertnya bentuknya apa? Puding. Puding ya? Cuman atasnya pakai ya topping keju kayak gitu. Aduh ampun deh Kang Ujang buka puasa masih lama. Sama rice ball. Oh rice ball. Nasi gitu ya. ayam. Iya betul. Kadang nasi ayam cobek. Oke. Gitu. Tapi serba 10.000. Ya, dari kitanya dari kita 9.000. 9.000. Oh mereka dapat jualnya 10.000 ya? Ya mereka Oke. jual 10.000 tapi ya daripada maksudnya kita nunggu sendiri juga kan belum tentu kita nitipin misalnya Betul. 3 tempat 4 tempat udah nitipin cuman Ya. sibuknya memang pagi Pagi, subuh lah iya, pagi betul, lagi. betul. Tapi udah itu kita santai. Oke betul. Sehari berapa rice bowl tadi berapa tuh? Kalau target produksi? gini kalau saya tuh misalnya satu toko Yap. 10 ya 30 ya. 30 alhamdulillah. Jadi itu nambah target pendapatan Ya. yang kita ini gitu. Nanti sore jualan juga. Apa itu? Hotdog, Wow. burger. Ada Kang Ujang udah, teteh Makan. buka Sama puasa yang masih kemarin. lama teteh. Sama yang kemarin di pelatihan Pelajari ya? tuh, Dimsum yang bikin? minuman. Dimsum riwe belum maksudnya belum masuk ke situ nggak ya? ke ini nggak Kepegang ke- ya? iya, Oke. jadi yang gampang aja kayak kemarin tuh meal set itu ya. Masuk, Nah oke. Itu udah mulai terjual? Udah. Alhamdulillah. soalnya kan itu istilahnya sore yang Yap. kadang dibantuin sama anak Anak saya. ya. Nah teman-temannya kan kalau jajanan kayak gitu Suka. inilah masuk betul. gitu. Putra berapa teh? Kalau saya 3 3. Ada udah gede yang semua? satu udah menikah, Oh, udah yang, lepas lah ya. ya yang kedua kuliah sambil kerja Ya, di oke. pabrik. Oke, terbantu lah ya. Ya, di yang rumah. ketiga SMA Oke. kelas 2 sambil bantuin saya. Oke, jadi si dedek paling kecil yang Ya. masih butuh total Ya, gitu ya, ya. betul. Jadi istilahnya masih ada biaya satu. Ya, betul. Yang Kalau yang dua alhamdulillah udah udah bisa mandiri lah ya. ya sambil kuliah sambil kerja. Oke. Kalau teh kecil apa dagangannya di warungnya? Kalau itu ada nasi bakar. Kang Ujang Terus kalau agak kesiangan ada cemilan kayak basreng, Oke. gula, pisang keju gitu, minuman juga ada. Ya, ampun. Kang Ujang harusnya kita siaran tuh menjelang buka deh ya. Menjelang buka puasa Sebenarnya gitu kalau gitu. di rumah banyak Ya. tuh Pak kayak di TikTok, di Google. Ya. Cari aja makanan kan ya. Ya, betul, kita betul. ngikutin. Oh kita bisa nih sedikit bisa ya di inilah Divariasikan ya. Oke. Nah, Kang Ujang, ini yang sebenarnya dalam tanda kutip kepepet ya. Ya. Ilmu kepepetnya seorang Teh Sri sama Teh Elsa gitu. Mereka meng-create ya sesuatu yang membutuhkan pasar. Nah, ini adalah dasar buat kita jadi seorang womanpreneur, apalagi single womanpreneur ya gitu. Artinya apa? Untuk survive gitu ya, bisa melakukan hal-hal yang bisa dibutuhkan pasar. Nah, cuman tadi kan basicnya tetap ke keuangan. Kenapa? Iya betul. Tadi ada kondisi hari ini rame, besok belum tentu rame. Nah, Betul ya Teh ya gitu. Tapi sekarang udah tahu nih Oke. hari Senin, Ya. Henen. Oh gitu. Udah ke pola ya? Sabtu. Udah ke pola ya? Apa tuh? Kalau hari Senin tuh sepi, Oh, oke, Senin sepi. adem ayem gitu. Oke. Rame hari Sabtu, Minggu lumayan. Oke. Terus Selasa, Rabu, Kamis? Jumat lumayan. Enggak, kalau Jumat gini kalau saya sisa Ya. misalnya bukannya kita masih Ya, betul, sisa juga betul. masih bagus lah. Layak makan. Kan kita ininya sampai jam 10. Oke. Nanti jam 10 nih kalau sisa ya udah kita kasih ke Jumat Jumat berkah, alhamdulillah. Sehingga ini maksudnya nggak ada yang mau bazir. Betul. Cuman hari Senin aja. Slow ya. Oh, iya. Slow ya. Itu Oke. dari dulu tuh. Asik, oke, Kalau oke. Senin Iya. sama Teteh. Senin nggak terlalu sepi tapi ya Ada, gitu. Ada ya. Nah, Tapi nggak ramai seperti yang biasa ya. Oke. lebih ke weekend sih. Weekend ya. Iya. Nah, artinya kan Gojang itu kan udah bisa pola. Saya melihat gini, pola itu akan mengarahkan kita, memandu kita kepada pengelolaan keuangan. Artinya apa? Di Senin kita nggak produksi terlalu banyak. Iya. Kayak gitu ya Teh ya, supaya Tapi cash kadang flow. ada yang ngasih saran Yap. libur dalam seminggu tuh. Iya, Kita betul. misalnya ada hari Betul. Senin, Senin, ya, kadang betul. kayak gitu. Betul. Nah, jadi ini basis dasar itu adalah keputusan dari keuangan ya. Iya. Nah, saya lihat gini, cuman kan kebulan-bulanan kan nggak boleh berhenti. Iya. Itu masalahnya ya gitu. Ya, kalau saya bilang tadi, Itu juga kalau libur sekolah ngaruh Pak.
Kalau Oke. kita nitip ke Iya, iya. 10.000 kan mungkin orang cari sarapan buat Iya. anak sekolah Betul. kayak gitu ya biar cepet. Nah misalnya kita nih libur ya teh libur Iya. sekolah 2 minggu, Iya. nah itu ngaruh penjualan. Jadi sepi juga. Asik. Soalnya mungkin ibu-ibunya kan di rumah, Betul. anak-anak santai Betul, jadi pada betul. bikin sendiri. Nggak beli ya. Nah kayaknya begitu. Teresa gimana? Kalau saya mah malah kalau anak libur sekolah rame. Soalnya Soalnya ya. ya, target marketnya kan anak-anak. Oke, iya, iya. Dibanding kayak Kalau saya kan ibu. Ya. yang ini yang Terutama sarapan. ibu-ibu ya sarapan ya, betul. Ya Kang Ujang, cuman itu tadi kan rame nggak rame kebutuhan Ya. misal tadi ya teh punten misalnya punya kebutuhan 100.000 kan tetap harus Ya, dapat betul. ya gitu. Nah jadi Nah itu kendala. ini yang harus kita pecahkan ya gitu. Nah artinya apa? Saya ngeliat gini, teman-teman yang pendapatan harian gitu ya, dia tuh harus benar-benar harus bisa menguasai cara kelola uang gitu. Yang saya lihat ya, kalau banyak teman-teman tuh kan kerja dapat gaji bulanan, Iya. clear ya. Tapi kalau kita gimana? Nggak ada Pada resiko harian. ya kalau betul, kerja. betul. Cuman kan, gede sekarang PHK, PHK ya bagi muslim. PHK teh. Cuman ya dulu kan saya juga kerja Iya. sih. Yang saya rasakan kalau kerja kita mau begini mau begitu kita tetap dapat gaji. Tuh, Ya. itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang setiap orang ditarget deh. Iya. Saya slow down aja kita ya. Kita nganggap nyantai gitu ya. Sekarang enggak teh. Termasuk ASN juga. Iya. Jadi mereka tuh benar-benar dipantau kerjanya seperti apa Ya. ya. Nah, artinya apa? Semuanya berisiko, cuman memang lebih berisiko kita sebenarnya. Ya. Karena kan pendapatan harian. Nah, saya lihat teman-teman yang sukses itu ketika kapan coba? Ketika dia bisa disiplin memisahkan uang tadi. Iya. Memisahkan uang tadi itu yang harus jadi concern kita gitu. Bisa nggak misahin sejumlah uang berapapun ya gitu. Itu gaji kita dulu yang kayak kita bayar lapak lah Iya, teh. Bayar lapak gitu. Anggaplah kita bayar lapak tuh 100.000 sehari gitu. Kayak pun ternyata saya pernah juga dulu punya pengalaman yang Bang Emok gitu ya. Iya. Sekarang dibungkus dengan koperasi sebenarnya Iya, gitu ya. iya, iya. Nah saya masih ingat banget minjam sejuta diterima 900 dibayar 1,2 Udah juga harian. harian tuh teh. Tapi ada pelajaran loh teh di situ. Punten maksudku gini, kita dipaksa untuk jam 4 jam 5 tuh mereka datang kan teh pakai buku tuh 50.000 gitu itu dapat. Nah, artinya apa? Kenapa kita tidak memaksa diri kita juga gitu? Iya. Jadi di situ kita udah misahin satu kencelengan misalnya itu setor kan itu. Wah penjualan saya sepi, mereka nggak mau tahu, betul nggak teh? Iya. Nggak Iya. mau tahu mereka. Wah Pak punten Pak penjualan saya nggak seperti target hari ini, nggak mau tahu. Iya. Apa tetap bayar sih, kalau nggak didenda. Artinya apa? Itu melatih mental kan Ujang. Melatih mental. Kenapa? Saya dulu kebaca teh, waduh udah jam 3 pasti datang lagi dia. Kan ada dia punya form tuh kertas, Iya, iya. tuh ditandatangan, betul nggak teh? Iya. Karena saya punya pengalaman di situ. Gitu. Pernah kayak kartu. Dia kartu tuh teh, itu diparaf kan Ujang, masih gini gitu. Dan dia nggak mau tahu, yang penting uang tuh laku nggak laku hari itu, Iya. dia harus tetap setor. Nah, coba kita paksa diri kita di situ. Saya pernah dapat ilmunya kalau Ujang, menjadi seorang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, satu yang harus kita miliki apa? Sikap tega. Tega pada diri sendiri bahwa uang itu harus saya pisah gitu. Bisa nggak gitu? Dari situ saya coba ya teh, otak kita dipaksa mikir. Jadi sampai saya dulu di kantin dekat kampus. Saya kan di Tama tuh kantin di Gang Pelita tuh nyewa tempat. Saya bilang tuh, kalau di kelas saya dihargai orang gitu, sama mahasiswa saya. Pas di warung, ampun saya angkat dari itu beda dengan Pak RK misalnya di Jabarano, lain cerita ya. Dia kan kafenya gede gitu. Ini benar ya Ujang, kena mental nih, kena mental. Belum lagi mikirin cash flow yang tadi. Iya. Setiap jam 3 ditagih gitu. Saya pernah ngerasain itu, padahal minjem uang 1 juta. Tapi terima 900.000, kembalikan 1,2 gitu. Untungnya 300.000 gitu gue bilang. Tapi karena mentalnya benar-benar tiap sore jam 3 jam 4 tuh udah mulai datang orang gitu. Bawa itu diapit tuh sendiri. Mama.
mama gitu diapit gitu ya. Terus tapi di situ saya belajar ini benar disiplin. Pernah ngeles gitu, bu lihat sepi gini gitu. Apa saya nggak mau tahu pak, karena kontrak di sini gitu. Benar-benar. Tapi bagi saya latihan mental itu. Nah kalau menurut saya kita harus maksain diri gitu. Anggap itu gaji kita yang saya dapatkan gitu. Kan Teh Sri sama Elsa kan nggak mau tahu. Gue kan harus dibayar gitu. Anggap tadi 100.000. Itu kan itu asumsi saya. Teteh pasti tahu angkanya ya gitu. 100.000 ini wajib gitu. Untung nggak untung itu lebih baik daripada kita ambil ini tim makan modal gitu. Artinya apa? Kencengin doanya, betul nggak teh ya? Doanya, salawatannya teh, gitu. Pagi-pagi sedekahnya, betul teh. Itu otak kita mikir loh Jang. Oh ya Allah, saya harus ada kewajiban nih jam 3, jam 4, 50.000 gitu. Atau gajinya, saya kewajiban 100.000 saya. Artinya apa? Otak kita dipaksa mikir gitu. Ini yang kadang-kadang orang abaikan. Menghindari itu teh. Ngapain juga saya harus misahin uang 100.000 kata Pak Amir gitu. Dia lupa kebutuhan harian dia itu dipenuhi di situ kan gitu. Itu tadi Pak Amir kepake cuma 70.000, ada 30.000 tuh simpan. Siapa tahu besok penjualan kita turun kan, bertambah gitu. Tapi bagi kita pencatatan tuh nyuntik kan aja, tambah modal. Melatih disiplin, inilah yang paling berat. Dalam hal susahnya kalau uang UKM. Kenapa? Teman-teman UKM itu punya penilaian, bukan penilaian kalau yang apa ya? Dipaksa dipahamkan gitu. Wayana lah. Keadaan kali ya. That's the point teh. Tapi dia tidak mau merubah diri dia kan gitu loh gitu. Saya beberapa UKM bisa ngajak gitu berat banget. Tapi ada beberapa UKM yang mau jalan itu, masya Allah benar-benar dia bisa memaksa diri dan cara berpikir dia terhadap bisnis juga beda. Ya kebanyakan saya kan di Cirebon, saya paksa sama kakek itu mulai kebentuk gitu loh polanya. Oh iya, Pak Amir itu nyuruh saya 100.000 setiap hari. Disitulah uang makanya. Kenapa? Dia belum bisa menggaji diri dia tiap tanggal 1, belum bisa. Kenapa? Ya kan kalau harian itu kan mereka harus muter lagi gitu. Muter itu jadi alasan terus gitu Jan. Tapi ketika ya kayak Bang Emok itulah toko operasi kayak gitu kan gitu. Tapi saya dipaksa beneran deh. Malu teh kadang dia datang tuh rame gitu. Ujung-ujung dia udah datang tuh kan bawa buku diapit di ketiak dia itu gitu. Tuk gitu datang gitu. Tapi jangan sampai ya, sampai. Betul, setuju. Gitu. Soalnya teman saya Pak sampai tutup. Setuju sama teteh. Benar. Karena itu mengganggu pikiran. Karena memang modalnya tergerus ya. Betul. Akhirnya kan dia nggak mau tahu mau rame mau nggak harus bayar. Tuh. Akhirnya ngambil yang uang yang ada. Modal lagi. Malah tutup. Besok nggak bisa masak. Kerasa masak kalau jangan tuh. Salahnya dulu teteh saya nggak ke pasar Ciroyom. Belinya pasar dekat rumah sakit Santo Borromeus. Itu pakai mahal tuh ya gitu. Belinya ketengan lagi gitu ya gitu. Ke sana pakai motor, parkirnya segala gitu ya. Gak kerasa ya. Tapi lama-lama kalau kita rasakan mah ya awalnya misalnya ini beli segini, lama-lama kita bisa ini cari ada yang miring-miring. Itu kalau teteh, kalau saya kan nggak bisa ngawasin ya. Maunya ibu-ibu lebih jeli teh. Ini kalau saya laki-laki teh gitu. Beli ya, kalau nggak dibeliin di Alfamart, Indomaret. Gitu. Berapa tuh? Yang promo. Iya, nggak promo teh gitu. Itu laba kita kan udah kesedot dulu ya gitu. Mau jualan 1 piring nasi itu sama sih kan. Nasi gila lah, nasi stick lah gitu. Gaya sih boleh kalau yang nama-nama produknya gila-gila ya, keren gitu ya. Tapi kan dalam keseharian saya kacau. 3 tahun dulu sewa tempat. Tahan cuma berapa bulan. Masih nggak saya dulu tanggung nyewa tempat tuh. Nyewa tempat tuh kita bayar 75 jutaan. 3 tahun. 25 juta. Itu tahun berapa? Tahun 2009 2010 lah. Itu benar-benar saya rasain gitu. Saya belum kena mental teh. Tapi biasanya kita lihat dulu ini juga Pak, lokasi. Betul. Kalau misalnya kayak di kampus, nah kita cari kayak nasi ramesnya yang cuma 10.000. Betul. Isinya misalnya nasi sama telur sama oseng-oseng udah. Itu kesalahan saya dulu teh. Nah,
Jangan yang terlalu levelnya buat kafe. Betul. Gitu. Itu kesalahan saya dulu teh. Kesalahan saya dulu ya, masih pede-pede dulu ya sama tiga ada tuh sama teman gitu. Ya Pak Iwan sama Tito tuh ya. Tito masih swipe. Kepedean. Biasa nongkrong di kafe sama Nana, dibawa ke dekat kampus gitu. Sewa tempat 75 juta belum renov tuh. Ada tempat mainnya segala gila sama gitu. Habis duitnya beli aset doang ya. Nyaman teteh ya. Tapi kan yang kita kejar kan perputarannya. Gitu. Dari situ saya belajar. Seharusnya kita sebagai pelaku UKM yang kecil bisa nggak kita memaksa diri kita untuk satu yang misalnya tadi yang harian itu. Kenapa? Ya kalau teteh kan pamer, alhamdulillah aku dapat harian. Itu bukan laba sebenarnya. Itu gaji teteh. Gaji yang harus dipaksakan gitu loh. Tapi dibalik di situ Kang Ujang, otak saya mau dipaksa berpikir kreatif. Gimana bisa capai target sekian ya gitu. Wayah ya. Kan teteh kan keluar tuh ide, pamer sore jual ini, pagi jual ini ya gitu. Nanti tambah lagi deh, pamer siang masuk kosong, bikin lagi produk kayak gitu. Yang dicari orang. Tadi pamer siang-siang orang haus minum gitu. Kemarin minumannya. Malam ada ide lagi nggak Kang? Bisa jadi. Kopi malamnya. Itu kan muter ya teh. Muter itu harus cari peluang. Cuman tadi yang teteh lupakan. Teteh lupa diri. Dalam artian apa? Diri kita tuh punya hak kan? Iya betul. Punya hak. Teteh harus membandingkan berapa kebutuhan saya sebulan yang harus digaji oleh usaha ini gitu. Dulu kan itu teh. Dulu kan itu. Agar apa? Agar diri kita tuh tahu diri, sadar diri gitu. Saya harus bisa membayar diri saya dulu. Ya selain itu kesehatan juga. That's the point. Kan itu harus diperhatikan. Saya kemarin waktu pengalaman saya waktu bikinnya segala dibikin. Pagi jam 2 udah bangun. Tumbang ya dia. Iya, terus lama-lama ini ya gitulah capek mungkin betul. Kata anak. Udah mama jangan terlalu banyak seininya aja. Ya betul. Kita juga walaupun kita butuh harus tahu kesehatan. Kita betul. Teh saya gimana? Gitu juga? Enggak sih. Kalau saya lagi misalnya warung lagi sepi nih dengan menu yang itu, saya bikin ide menu yang baru, yang lagi viral apa nih? Ya betul. Tapi nggak menghilangkan menu yang sebelumnya. Yang ada ya. Jadi kayak kapasitasnya biasanya segini, saya lebih dikurangi. Oke. Jadi saya promosi dulu menu yang baru. Iya betul. Ah. Itu lah harus kita harus cari ide. Betul. Dari yang viral-viral. Tuh, jadi saya bilang harusnya materi kita ini menjelang buka puasa. Karena ibu-ibu peserta pelatihan single mom itu punya kreasi produk yang bagus-bagus ya jangan. Cuman ketika jam segini kita bayangin gitu. Aduh puasa 7 jam lagi, 8 jam lagi gitu. Nah, sama-sama sekalian ini yang menjadi concern ya gitu. Jadi susahnya itu karena salah satu kita nggak tahu bahwa diri kita itu punya hak gitu. Ya, bayangannya Tesri atau Teresa, kita mau nggak kerja tempat orang tapi nggak digaji? Logikanya ke sana ya gitu. Nah, sama. Meskipun teteh kerja di Warjoy atau warung Butini gitu, teteh harus nego dulu dengan diri teteh. Saya digaji berapa gitu. Nah, gaji saya inilah yang harus saya sampaikan kepada diri saya sebagai pemilik gitu. Bahwa Meriza itu, saya pemilik Warjoy misalnya kita punya Tesri gitu. Saya di Warjo ini kalau teteh anggap teteh itu udah sama-sama saya sebenarnya. Sebagai kepala keluarga iya, ibu rumah tangga iya gitu. Ibu dari anak-anaknya iya, betul kan teteh? Perannya teteh kan sekarang sebagai kepala keluarga. Nah, saya akan nego dulu ke Warjo gitu. Kebutuhan saya sebulan 3 juta. Bisa nggak kamu penuhin? Itu yang harus kita tekankan dulu. Kenapa? Itu hak saya. Apalagi tadi bilang, Pak, saya sempat bangun jam 2 gitu. Sampai bikin kopi segala bisa aja jam 8, jam 9. Tapi kalau anak-anak muda itu kadang sampai jam 11 misalnya itu. Kalau malam minggu, betul. malam Sabtu, malam minggu, betul. Kadang jam 11. Tuh, itu kan ada yang teteh korbankan. Waktu, tenaga. Minimal itu saya bilang tadi. Minimal itu adalah teteh tetapkan dulu gaji teteh sebulan berapa. Itu cikal bakalnya dulu. Itu tuh merubah semua. Merubah cara berpikir kita gitu. Nah, saya juga rasakan gitu Kang Ujang. Saya harus dibayar sekian tiap bulan. Maka Kang Ujang lihat saya pulang malam, itu risiko saya gitu loh. Ya, itu risiko saya. Kenapa? Saya udah
gaji saya dibayar sama perusahaan sekian gitu, maka saya harus benar-benar kerja untuk perusahaan gitu kan, meskipun itu perusahaan sendiri gitu. Iya. Berawal dari adalah kebutuhan yang kita tetapkan gitu. Kalau kebutuhan kita 100.000 sehari, 3 juta sebulan gitu ya. Nah maka si Warjoy atau Warung Butin ini harus bisa menggaji teteh gitu 100.000 sehari. Nah cuman kan kendalanya cash flow kita kan lagi belum aman. Untuk tanggal 1 teteh digaji 3 juta kan susah ya teh. Maka paksakan tiap hari. Iya. Paksakan tiap hari. Sebenarnya idealnya teteh gajinya berapa? Kalau kebutuhan teteh 3 juta sebulan, maka idealnya adalah 6 juta. Karena harus dikali 2. Kalau gitu 200.000, pamer belum sampai kan gitu. Tapi yang 100.000 itu sifatnya wajib. Nah artinya apa? Dari kopi saya dapat sekian pamer gitu. Oh alhamdulillah sehari saya bisa nyisihin 100.000. Itu adalah perlu disyukuri pada Allah gitu. Itulah dalam konteks keuangan teteh namanya bayar dulu diri kamu. Pay yourself first. Bayar dulu diri kamu. Sehingga nggak ada lagi cerita teteh apa mer aku butuh uang ambil modal dulu, nggak ada. Karena itu hak teteh gitu loh. Teteh gitu. Saya tadi saya tanya teteh mau nggak kerja di perusahaan orang tapi nggak digaji? Nggak mau. Logika pasti nggak akan mau gitu. Tapi kenapa teteh kerja di perusahaan sendiri mau nggak digaji gitu? Ada salah nggak? Nah begitu. Akhirnya seolah dalam tanda kutip teteh itu kasbon wae gitu. Kasbon wae ngambil modal gitu, nggak akan jalan. Yakin saya teh sampai kapanpun kita akan mati gitu. Usahanya tidak akan bisa menghasilkan uang buat kita. Tentu teteh juga pengen kehidupan sendiri ya, healing ya kemarin saya tanya. Apalagi ngikutin zaman sekarang betul. Selalu ada aja healing. Tapi kan itu diperlukan. Iya. Kan ya, coba teteh. Betul sendiri. teteh capek nggak teh berpikir pas capek ya? Capek banget. Ya teteh masak kalau teh sering jam berapa masak mulai? Kalau saya Agak sekarang normal, udah ya? tahu ininya Polanya. mulai jam 3. Duh. Ya Allah ya Tuhan jam 3. Jam 3. Kan namanya sarapan pagi. Betul. Jam 6 harus udah Udah siap dan diantar ya. Artinya apa? Teteh itu ketika orang lagi istirahat teteh udah mengorbankan Iya. waktu teteh Iya. gitu. Lalu bangun tidur jam berapa? Siang tidur nggak? Siang kalau saya gini, Siklusnya? bangun misalnya jam 3 udah Ya. mulai, terus ke jam 6, jam setengah 6 udah mulai ke warung-warung, ke Oke, 3 tempat udah. Oke, ngirimin ya. Ya, nah di situ saya agak istirahat ya, Oke. agak longgar, tapi ngeberesin kerjaan rumah sambil rebahan lah Oke. istilahnya, sambil scroll TikTok. Oke. Aduh ampun. Oke. Nah, Baru tahu saya kemudian mak-mak sekarang suka scroll TikTok ya. salah satu hiburan. Healing termurah ya. Ya, betul. Apalagi pakai wifi ya. Ya, terus Oke. nanti jam 11 udah keluar lagi Oke. ngambilin Dagangan tadi. dagangan yang habis enggaknya. Iya, betul. Nah di situ kan kita dapat duit. Iya betul. Nah belanja Ke pasar gitu tuh. Kadang Terus? belanja lagi, pulang lagi ke rumah. Nah nanti udah sholat asar, ya siap-siap buat yang jualan sore. Sore gitu. Ya. Jadi kalau mau murni istirahat nggak ada siang tuh ya. Iya, cuman istirahatnya kalau kita bikin sendiri aja. Betul. Kalau Tapi tidak bisa dijadwalkan mana gitu. Sore masak lagi. Kalau terus sore enggak, kebetulan saya jualannya kan yang gampang ya. Oke. Hotdog gitu kan, cuman tinggal dipajang-pajang Ya, gitu. betul. Ada yang beli baru kita Oke, bikin. bisakin Nah, gitu. Oke. Nah, Terus ini, maghrib? ya udah di rumah. Nah, saya kan sama anak nih. Ya, betul. Ya, jadi yang jagain kalau udah sore mah anak saya. Anak. Oke. Ya. Tidur jam? Kalau tidur mah enggak selalu sih, enggak mesti, kadang jam 9 mau ngantuk mah nggak Udah tidur berarti. Coba. Yang penting udah belanja buat Ya, besok yang mau ya, dijual. dimasak. Ya. Artinya apa? Siklus hidup teteh seperti itu ya. Gitu. Ya, Artinya apa? kadang jenuh. Betul, nggak normal kan? Orang kerja 8 jam loh sehari. Iya. Normalnya Kurang kan. malah Artinya apa? sebetulnya. Betul, clear. Terakhir gimana siklusnya? Kalau saya Pagi? pagi-pagi anak jam 4 tuh udah bangun. 4 udah bangun. Nah, jadi sistemnya ibu saya kan pagi-pagi Iya. yang jualan. Jadi Betul. ibu saya yang di dapur dulu, saya Betul. yang ngurus anak. Tuh. Terus ibu sambil bantuin Oke. jualan ibu, saya curi-curi waktu buat ke pasar Oke. belanja sendiri. Nah, udah beres ke
pasar, saya ngurusin anak, mandiin, makan gitu, sambil istirahat. Nanti jam udah zuhur saya mulai jualan. Sampai jam? Sampai jam 9. Kalau weekday sampai jam 8. Oke. Kalau weekend saya sampai jam 9. Artinya apa? Ada yang dikorbankan nggak teteh? Ada. Waktu teteh, Waktu. pikiran. Terus kalau kita belanja tuh kadang di tempat ini nggak ada, Kosong. kita Iya. muter. Teteh jauh Harus dari serba pasar bisa. jauh? Teteh jauh dari pasar? Kalau Tessa Kalau saya dekat. dekat, oke, tinggal jalan atau naik Nggak motor? naik motor. Artinya- Kalau nggak ada motor mah riweuh. Iya. Eh. Apalagi kalau Naik ojek atau habis. Betul, sama. betul. Ini yang saya sebut Kang Ujang, wanita-wanita pejuang, Kang Ujang. Pejuang single mom ya, berperan sebagai kepala keluarga ya gitu. Artinya apa? Benar-benar perjuangannya tuh sangat menentukan ke depannya. Nah, kembali ke cerita awal, mau nggak sih nggak digaji? Enggak lah. Di Semen. Ya, itu udah nggak normal. Teh Sri itu dari jam 3 lah. Anggapnya siang nggak tidur ya. Iya. Istirahatnya jam 9. Bisa jadi Kadang jam 11 baru. tuh ya Allah ya Tuhan. Jadi jam istirahatnya dari out of 24 jam, Kadang 24 2 jam. jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam. Artinya apa Kang Ujang? Sahabat-sahabat sekalian, disinilah yang harus kita buat pelajaran berharga itu. Masalahnya semuanya berhubungan dengan uang misalnya. Iya, kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kalau gitu wajar nggak tadi skemanya? Skemanya itu harus bisa memisahkan uang siang itu untuk bayar gaji dulu. Iya. Kenapa? Ada dua psikologi yang saya dapat kemarin teh, contohnya seorang UKM yang dia dapat rutin uang, semangatnya muncul, Iya. ide-ide muncul keluar gitu. Kenapa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tapi seorang yang ini uji beda ya, perbedaannya teh, seorang nggak teteh gitu ya, yang dalam produk nggak jelas misahin uang itu. Kadang-kadang dia gampang ya gitu. Kenapa? Kebutuhan dia baru-baru memikir untuk makan anak aja nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ngaco jadinya ya gitu. Nah, disinilah saya lihat, oh perlulah perubahan cara berpikir seorang pelaku usaha UMKM agar mereka bisa apa mengoptimalkan pendapatan dia sehari itu minimal teh bentuk healing teh di sana gitu. Iya. Kan oh alhamdulillah masih ada untuk makan besok udah Belum ada ya. healing, belum senam. Betul, ya kan teteh tuh kalau senam wajib menurut saya Iya. karena tuh Tapi jam senam 3 itu bagus, cuman setelah senamnya itu jajan jajan ya gitu tapi itu kan salah satu hiburannya. ya bikin tenang. Artinya apa? Saya Terus tetap gini Punten, Ya. gini juga kalau kita kan senam, kita kan Ya. otomatis banyak temen ya. Ya. Kan kadang ibu-ibu tuh pada punya kesibukan sendiri-sendiri nih. Kadang ada yang kader, ada Ya. yang apa. Kan mereka tahu tuh kalau kita jualan, ya akhirnya mereka pesen nasi Betul. mau ke kita. Betul. Gitu. Jadi ya gitulah sambil cari teman sambil Ya. Oke. kita cari peluang usaha. Networkingnya dijaga ya Pak ya. betul. Ya. Artinya saya bilang tadi bagi saya buat teteh itu senam tuh wajib kebutuhan. Kenapa? Ya, tadi kan Kesehatan. Iya. satu yang kedua siklus hidupnya nggak benar kan Ujang? Iya. Jam 3 boleh kecuali salat tahajud, zikir, ngaji, lain Iya, cerita ya teh. iya. Tapi udah langsung kerja kan Iya, Ujang. langsung ke dapur. Langsung ke dapur gitu. Jadi tempat produksi langsung gitu. Ini kan udah nggak benar gitu. Artinya sahabat-sahabat sekalian, saya teringat kalimat tadi itu teh. Dalam bahasa Indonesia ya, seorang entrepreneur harus bayar dirimu dulu gitu, sebelum bayar yang lain. Jadi pay yourself first gitu. Bayar dirimu dulu. Bayarnya berapa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Seikhlasnya. Betul. Jadi Iya sih kalau itulah teori mah ya. betul. Kenapa? Kalau nggak dipaksa, ya Iya. teteh tadi. Iya, betul. Nah, ya bayangkan saja ini kan nggak benar gitu, fatal banget. Iya. Nah ini jadi Dari kesehatan ya Pak. betul mental teh, Iya. lebihnya kesehatan mental nih Iya, karena betul. bukan kesehatan Belum fisik. lagi menghadapi masalah ya, Yep. misalnya ada. Pasti. Betul, ini harus mulai kita perhatikan ya untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan Iya. itu. Sayang teh ya boleh dibilang kita sudah tidak muda lagi ya gitu. Iya. Yang paling berat tuh gue menjaga ini sama ini, pikiran dan hati. Dan nanti. Ya. Tuh. Karena
sedikit aja keganggu pasti ke distract-nya Iya. kemana-mana gitu, udah males aja gitu. Iya. Sementara kan kebutuhan nggak berhenti gitu. Nah jadi saya merasa saya tetap pada rekomendasi saya tadi gitu, paksa diri, pisahkan tiap hari itu misahin uang. Iya. Itulah pegangan teteh gitu, nggak habis syukur gitu, kalau habis ya memang semua kebutuhan, sisanya simpan dulu gitu, simpan dulu. Dan nggak ada cerita lagi, teteh sudah menghindari namanya apa, menghindari yang namanya ambil mamo tadi ya, makan modal gitu, ya. Jadi mamo itu nggak akan terjadi gitu. Ketika apa, wah alhamdulillah saya digaji kok, syukur-syukur jam 10, Pak Mir alhamdulillah aku udah dapat 100.000 gitu, sisanya itu udah laba aja gitu. Pak Mir jam 10 ngasih teteh ini, kalau habis 30 kayak 30 pack ya, 30 pack dapat margin berapa dari satu 90.000 aja kali 3 kalau habis ya, semua. bener nggak apa-apa teh, kan dapat 270. Ya. Nah, dapat margin berapa? 100 dapat nggak laba? Kalau habis semua dapat. Nah artinya apa? Sampai jam 10, jam 9 tuh udah dapat gaji teteh pagi. Ya, sebetulnya. Gitu. Teteh langsung pisahin tuh, Pak Mir, aku pisahin langsung kayak gitu. Kenapa? Alhamdulillah nanti siang kan ada penjualan lagi tuh. sore. Nah sisa tuh udah muter modal lagi itu. Iya. Artinya Pak, dari jam 10, jam 9 teteh tuh udah pagi saya udah dapat gaji saya. Pisahin tuh dulu. Jadi kejaran kita tuh gaji kita dulu gitu loh. Kenapa? Teteh gajinya kan harian, Iya. bukan bulanan. Jadi kejar gaji dulu. Jadi yang Buat diselamatkan hari aja udah. tuh kan pasti hilang gitu. Satu pelatihan ya, Ya. kan nggak jualan waktu Tuh hilang gitu. Iya. Artinya kan artinya tapi kan diganti juga ya. Iya. Minimal ya minimal. Artinya apa? Artinya teteh saran saya susahnya melakukan paksa diri. Paksa diri. Anggaplah yang teteh tuh saya minta hak saya dulu deh gitu, 100.000 sehari gitu. Bagi saya itu minimal lah. Iya. Betul, setuju nggak? Itu minimal ya teh ya. Iya. Minimal saya harus digaji 100.000 sehari. Jadi maaf ya, boleh disebut seperti buruh sebenarnya gitu. Iya. Buruh yang mendapatkan upah, ya gitu. Tapi kan Pak Mir, itu di Bandung kota atau kabupaten? Saya Cimahi. 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 Yasa? Di Laswi. Laswi kota ya. Anggapnya UMR sekarang kan ke Bandung Iya. 4,3 ya. Iya. Nah itu adalah titik ideal yang harus kita capai kan teh. Nah perlahan nanti Pak Mir, alhamdulillah aku udah mulai berani, Pak Mir disiplin misahin uang 100.000. Itu tesli kan dapat dari kopi juga dapat ya gitu ya, dari hotdog juga dapat sorry kan. Nah itu tetap ditabung tuh, simpan dulu, ini kelebihannya gitu. Yang penting pokok nggak boleh dimakan ya. Nah si pokok ini di perusahaan simpan di rekening terpisah supaya apa? Katanya saya tadi, Pak Mir ada waktu sepi, itu ditutup ke situ kalau waktu tambahan modal gitu. Tapi kan nggak perlu dipakai itu. Nah artinya apa? Teteh nanti punya 2-3 rekening teteh. Atau kencelengan pertama untuk gaji. Maaf saya agak maksa gitu kalau ya. Saya percaya sekali sekarang ketika seseorang tuh gajinya aman, dia happy gitu. Iya. Coba tes sama Elsa. Ketika otak kita tenang, ide muncul nggak? Iya. Muncul. Iya. Jadi kan Pak Mir, Suka jadi semangat. betul, jam 10 sampai jam 12 namun aku baringan ya tiduran, tapi nggak tidur benar, tapi sambil lihat TikTok. Saya ambil positifnya, TikTok tuh untuk mencari inspirasi. Iya. Setuju ya teh? Iya. Itu tidak akan bisa tercapai kalau kita hutang belum bayar ini gitu. Nah itu saya bilang kalau mungkin sama nih saya sama Teh Sri, kalau bisa jam 10 tuh gaji saya udah dapat gitu. Ambil maksimal jam 12 saya udah terima gaji. Iya, Upah saya jam 12 ya gitu. Tadi beliau 30 box dapat 270. Saya tanya, Teteh udah bisa kita ambil satu nggak? Bisa Pak Mir. Artinya apa? Zuhur maksimal Teteh tuh udah bisa ngambil gajinya. Iya. Tuh hari itu gitu. Perlakukan diri itu seperti itu. Nanti sore Pak Mir aku jual hotdog sekian, malam dapat kopi, dapat 110.000 misalnya. Kalau kopi itu kan setengah harga ya teh. Iya. Laba itu kan ya, minimal itu setengah harga. Kopi 3.000 minimal 1.500 Ya, kan dapat. bisa. Itu minimal ya teh. Minimal lah ya. Ya. Tuh. Nah, itu kan Pak Mir kejual berapa? Kejual misalnya 20 cup misalnya berapa kan gitu, tambah hotdog segala. Alhamdulillah Pak Mir dapat lebih di luar modal tuh 100 lagi gitu. Nah 100 lagi itu dipisah ke rekening kedua gitu. Kenapa? Itu untuk cadangan kalau besok kita sepi kan gitu lah. Yang penting cadangan 100.000 itu buat apa coba? Minimal untuk gaji kita gitu. Untuk gaji kita, tapi ambilnya besok gitu kan gitu.
Nah begitu. Nah lalu ketiga tuh nanti ada tadi mulai naikin gaji, kan target kita minimal 4,3, anggapnya 4,5 lah. Kalau UMR-nya Kota Bandung ya teh 4,5, Pak Mar aku naikin lagi ya jadi 125 sehari. Udah dapat tuh 3,750 kan ya. Oh 150 Pak Mar, ya alhamdulillah dapat 4,5 juta sebulan. Nggak kerasa kan gitu. Tapi kalau kita bacanya secara keseluruhan, gelondongan nggak akan pernah kecapai. Nggak mungkin gaji saya 4,5 juta sebulan. Kenapa? Ya tanggal 1 pasti udah mau tahan kepake lagi kan. Tapi kalau dicicil 150 aja sehari, udah 4,5 juta kan Ujang. Maka gaji teteh itulah kenikmatan Allah yang teteh kita kita dapatkan gitu ya. Dari hasil pengorbanan kita. Tapi kan kita nggak pernah dapat ilmu itu. Ketika kita dapat 150, 4,5 juta lah. Lalu teteh, Pak Mar, rupanya bulan ini pengeluaran gue cuma nggak sampai 3 juta, cuma 2,5 juta. Maka teteh bisa nabung berapa? 2 juta. Kan itu hal-hal kecil kan ujungnya gitu. Hal kecil tuh nggak terpikirkan sama kita. Saya kalau Teh Sri masa udah kebayang. Musuh beliau cuma satu, jangan anak-anak sekolah libur. Teh Sri malah kebalikannya, Pak Mar bakal libur malah rame gitu. Tapi kata kunci, tapi ada yang menarik dari dua teteh ini Kang Ujang. Tidak pernah berhenti cari peluang. Itu yang poinnya. Tapi kita balik sekarang. Saya tidak boleh pergi peluang karena saya harus dapat 100.000 sehari. Menurut Reza, teteh kebutuhan bulanan berapa? Kurang lebih aja. Ada 3 juta lah. Aman ya 3 juta. Artinya udah sepakat tuh pagi ini. Gaji saya minimal 100.000. Ya. Zuhur saya udah harus digaji. Ya kayak orang nagih lah teh. Tagihan si Bang Emok itu tiap zuhur lah bisa. Oh alhamdulillah Pak Mer, alhamdulillah saya masukin ke celeng 100.000 atau masuk dompet lah. Itu gaji saya gitu, gaji saya. Pendapatan sore gimana tuh laba lagi saya pisahkan di laba perusahaan gitu. Yang penting buat besok gaji saya udah dapat gitu. Itu kan enak hidup gitu kan. Inilah yang harus kita ada. Tadi naik tuh dari 100 jadi 125, 150. Syukur-syukur minimal tuh 200.000 teh. Kenapa? Kalau kita menggunakan rumus kemarin ya, 50, 30, 10 kan gaji pokok kali 2. Itu aja yang sederhana ya. Artinya apa? Mungkin nggak teh tetap dapat sehari gitu dalam keadaan normal? Kalau lagi rame mungkin. Artinya apa? Terlepas rame nggak rame, tapi ada probability ada peluang tuh dapat gitu. Terus ini juga kalau misalnya saya pernah nyobain nambah lagi warung yang dititipin, bisa. Tuh tambah lagi bisa. Kalau gitu teteh Sri target minimal 5 warung. Amanin ya teh. Pamer kalau gitu Pamer saya bisa dapat kalau gitu 5 atau 6 warung ya tuh. Teteh kan berpikir lagi tuh. Ya, cuman ini kendalanya ya itu ribu. Pasti. Nah, maksudnya kita kan nyiapinnya berarti lebih banyak. Artinya apa? Itu risiko kita kan ya gitu. Risiko kita. Artinya apa? Lebih baik Pamer aku cari casual aja deh. Gaji misalnya 30.000 sehari. Tapi kan kita dapat lebih gede ya. Bisa mungkin nggak gitu? Bisa. Artinya apa? Sebenarnya Allah tuh ngasih kita peluang sebenarnya. Iya betul. Nah kalau 6 toko, betul ada 6 warung gitu. 6 warung teteh beli kan 6 kali 9, 54 tuh. 54 teteh sisiin 200. Kenapa? Dari 3 aja udah bisa nambah 100. Artinya 200 udah aman. Artinya apa? Pendapatan itu habis 100 udah ditabung. Ya Allah tuh. Nah bisa jadi teteh. Anggaplah teteh keluarin gaji karyawan 30.000 ya, karena dia bantu pagi doang. Kan masih savingnya 70.000. Artinya apa? Dia nambah tuh harus minimal 10 toko, jadi ya 10 warung. Nah, artinya apa? Ngeluarin uang 30.000 tuh nggak berarti kan? Artinya apa? Cara berpikir inilah yang harus kita ingin. Artinya apa? Kita benar-benar membuat segala sesuatu harus berdasarkan keputusan berdasarkan uang. Ini yang harus kita ingin. Satu aja teori itu diterapkan, insya Allah. Pamer, aku udah punya tabungan. Pamer, aku udah bisa ini. Saya kemana? Mau healing dulu Pamer. Mau healing kemana teteh gitu ya. Nah contoh Senin tadi kan Pak Teh punten ya. Saya belum rekomen untuk libur ya. Bahkan dari saya juga ya. Hari Minggu ini saya harus libur nggak Teh? Harus. Kenapa? Senin sampai Sabtu saya full gitu ya. Dari malam saya baru pulang sampai jam berapa? Jam 11, jam 9:30, jam 9:10 saya rumah. Tapi pagi saya udah siaran lagi ya. Logikanya Minggu tuh harus pakai liburan nggak Teh? Iya. Tapi demi bakatku butuh. Saya masih optimasi Teh gitu. Artinya apa? Liburan itu bisa kita ciptakan ketika kapan?
ketika udah ada duit tadi ya, Mama lagi masuk mau libur, tapi ada gaji, ada dong ya gitu. Laba kemarin masih saya simpan Mama, jadi saya udah nabung 3 hari. Apalagi 3 kalau ini, tuh. kalau ada order yang Apalagi itu piece misalnya, percaya buat nggak? Jumat berkah. Betul, ada yakin nggak teh sekarang rezeki yang diberikan Allah? Yakin sekali. Tapi kenapa kita tidak mampu mengelolanya? Itu aja sebenarnya. Kenapa kita masih terkesan miskin, masih terkesan nggak cukup? Kenapa? Bukan nggak ada rezeki, tapi kita salah dalam mengelola uangnya gitu. Bukan lapar mata. Nah itu tambah lagi ya gitu, lapar mata ya gitu ya gitu. Ada uang lebih. Nah sekarang disiplin, Langsung disiplin, belajar. disiplinkan. Itu beda lagi ya teh, disiplinkan. Tanya diri, ini kebutuhan atau keinginan nggak sih gitu. Waktunya sudah offside nih. Ya Allah itu nggak kerasa beneran, nggak kerasa Jam betul. 11. Ya betul. Masih ada beberapa pertanyaan untuk sahabat Kelight, dari sahabat Kelight nih Pak Mer. Yap. Mungkin di akhir perjumpaan kita Yap. kita bacakan saja. Salah satunya dari Kang Pram di Egerido. Yap. Ini pernyataan bukan pertanyaan. Susah kalau nggak dipisah antara dana perputaran perusahaan atau UKM dengan dana keluarga. Betul. Tentu akan tarik-tarikan katanya Pak Pasti, Arya. pasti. Itu mah udah hukum alamnya Kang Ujang. Oke, yang berikutnya ada sahabat Danti. Kalau begitu keluarga harus kompak katanya agar pemisahan keuangan keluarga dan usaha bisa berjalan. Cuma agak susah. Bisa sepakat katanya Pak Mer. Kudu sepakat. Karena syarat pertama bagi seorang itu adalah ada kesepakatan antara suami istri. Itu wajib banget lah hukumnya. Fardu ain lah. Itu Kang Ujang. Oke, ini dari sahabat Riki. Apakah harus punya rekening yang berbeda-beda atau cukup hanya pembukuannya aja yang rapi katanya? Harus Kang Ujang. Harus punya rekening berbeda. Karena akhirnya pasti ke sana gitu. Nah, Itu Kang Ujang. ini ada sahabat Lia di Pagarsih, tapi agak keluar dari topik kita. Oke. Karena saya mau simpan tabungan di sebuah bank Yap. dalam bentuk deposito katanya. Yap. Amankah melihat situasi ekonomi sekarang? Kalau bank insya Allah aman. Banknya bank swasta Pak Mer? Betul. Ya. Aman kan, karena bank itu kan diawasi oleh OJK. OJK. Jadi insya Allah nggak isu sampai ke sana. Ya. Sampai batas 2M ya Pak Mer? Betul. Itu artinya Pak, kalau saya sih nggak masalah di situ, nggak isu di situ. Jadi adapun ras atau gimana, tetap OJK kan sebagai pengawasnya. Gitu. Iya. Tuh. Dan LPS. Betul. Penjamin, sama penjamin. Ya. Itu kalau LPS, sama penjamin simpanan ya. Ya. Itu kalau jangan. Oke, Pak Mer, kita sudah Alhamdulillah. perbincangan kita ya terasa ya. Iya betul. Lagi asik-asiknya. Masih lama. Saya tagih ya nanti mana ngabuburitnya ya gitu. Ngabuburan. Kapan-kapan kita mampir ke warung Yap. beliau-beliau. Betul. Ngabuburit kata itu ya. Padahal 7 jam lagi gitu. Itu Kang Ujang. Mungkin perkenalkan toko alamatnya sekali Kang Ujang ya. Yang mau disampaikan Teh Sri, Teh Irna. Apa aja silakan. Mau promosi juga boleh. Boleh, kalau yang dekat seputaran Cimahi, Tanimulya, Haji Gopur bisa mampir ke Warjoy. Joy. Di alamatnya di Tanimulya, Jalan Botani Raya nomor 17. Gitu aja. Oke. Paling ini promosi nasi bakar. Bisa pesen bisa ini kalau mau langsung di Jalan Cukang Jati RT 06 RW 1. Teleponnya Teleponnya 088 10 2372 901. oke. Ya kalau saya sih sederhana Kang Ujang. Apa susahnya sih kalau uang keluarga buat kita pelaku usaha? Nggak susah sih sebenarnya kita. Asal kita punya niat, pola pikir kita luruskan gitu. Bahwa sejatinya gaji dulu lah dirimu. Itu aja dulu deh. Gaji dulu dirimu. Maka kamu akan merasakan bahwa kamu kerja di perusahaan itu sendiri. Maka kita akan fight berjuang untuk perusahaan kita. Ketika itu dimulai, lakukan mulai pencatatan, ya, catatan keuangan. Targetnya minimal 2 kali daripada kebutuhan sebulan. Itu perusahaan yang harus kita membayar diri kita.
pay yourself first. Bayarlah diri kamu dulu sebelum kamu bayar orang lain. Insya Allah itu akan jadi modal moral ya, moral kapital gitu Kang Ujang, bahwa kamu akan bisa membesarkan usaha itu. Itu Kang Ujang. Oke. Hatur nuhun, terima kasih. Kami Teh Sri, Teh Sri. Saya juga makasih udah diundang. Alhamdulillah. Perusahaan usahanya terus berkembang Amin, dan amin, tata amin. kelola keuangannya juga semakin baik ya Pak Mer. Ya betul sekali, itu Kang Ujang, syaratnya ke sana. Oke, Pak Mer, kita akan suat kembali di hari Minggu mendatang. Betul. Kita masih siaran kan Pak Mer? Masih Kang Ujang. Masih ya? Terakhir. Tentu dengan sahabat-sahabat Sebelum pelatihan single mom kemarin. Oh, Ya, masih ada sama teman-teman yang lain Teh kita undang ke sini. Itu Kang Ujang. Oke, mungkin ada yang mau dikunjungi dulu Pak Mer? Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, ini ada beberapa Kintan Nasmia, makasih. Mbak Yanti, makasih dari Cirebon. Amina Konveksi, makasih. Tenenden, makasih Teh udah bersama kita ya di sesi ini. Lalu ada Fazil, ya biasa itu anak saya mengikuti ayahnya ya. Makasih Nak untuk ini. Itu aja Kang Ujang. Oke. Dan sahabat kalian, kita harus akhiri perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, hari Minggu, 16 Maret 2025. Dan kita akan suat kembali di hari Minggu mendatang.